Halo sobat pembelajar, kembali lagi di channel ini bersama aku, Indah. Pada video kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat relevan dengan gaya belajar masa kini, yaitu pembelajaran dengan web 2.0. Pasti kalian pernah berpikir kan, kenapa tugas-tugas kelompok di zaman sekarang ini sangat mudah dilakukan meski kita berada di rumah masing-masing? Atau kalian pernah penasaran nggak kenapa aplikasi seperti TikTok, Instagram, ataupun YouTube dapat diubah sebagai alat belajar yang menyenangkan dan interaktif? Nah, semua jawaban itu akan dibahas pada video kali ini tentang bagaimana konsep dari Web 2.0, integrasinya dalam pembelajaran, serta bagaimana sih keuntungan ataupun keterbatasan yang kita dapat dari penggunaan Web 2.0 dalam pembelajaran. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita saksikan video ini sampai habis ya. Apa sih itu Web 2.0? Web 2.0 adalah generasi kedua dari World Wide Web yang menekankan pada konten buatan pengguna, kemudahan penggunaan, budaya partisipatif, dan juga kemampuan sistem untuk bekerja sama. Jika dibandingkan dengan Web 1.0, Web 2.0 ini merupakan versi yang lebih komunikatif dan dua arah. Karena pada era Web 1.0, kita hanya dapat membaca informasi seperti membaca koran digital tanpa bisa memberikan tanggapan. Sedangkan pada era Web 2.0, kita bisa menulis, berkomentar, mengunggah video, maupun berinteraksi satu sama lain secara langsung. Nah, Web 2.0 ini memiliki 4 karakter utama, yaitu interaktif karena komunikasinya dua arah, dinamis karena kontennya terus berubah berdasarkan input penggunaan. Yang ketiga ada kolaboratif, yaitu memungkinkan kerjasama dengan banyak orang. Dan yang terakhir ada sosial, yaitu berfokus pada pembangunan komunitas dan juga jaringan. Nah, selain 4 karakter utama, Web 2.0 juga memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama ada platform partisipasi yang memungkinkan siapa saja dapat menjadi kreator. Yang kedua ada sarana kolaboratif pengetahuan, yaitu di mana memungkinkan pengumpulan berdasarkan kecerdasan kolektif. Terakhir atau yang ketiga ada penyimpanan cloud yang memudahkan akses data di mana saja dan kapan saja. Nah, selain dari fungsi ataupun 4 karakter utama, Web 2.0 juga memiliki beberapa jenis berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama ada media sosial. Media sosial ini berfokus pada pembangunan hubungan sosial dan komunitas berdasarkan minat, latar belakang, ataupun hubungan di dunia nyata. Contohnya ada Facebook, Instagram, atau LinkedIn. Yang kedua itu ada blog. Blog merupakan platform yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri dengan mempublikasi konten berbasis teks. Contoh dari blog itu ada Medium ataupun Blogger. Nah, yang ketiga itu ada wiki, yaitu web yang berfokus untuk mengumpulkan informasi secara massal. Contohnya ada Wikipedia. Nah, yang keempat ada media sharing, merupakan web yang menyediakan layanan yang berfokus pada pengunggahan dan berbagai konten multimedia seperti video, foto, ataupun musik. Contoh dari web ini ada TikTok, YouTube, dan juga Pinterest. Nah, yang terakhir ada web alat kolaborasi, yang mana web ini berfokus pada produktivitas dalam kerja tim. Contohnya ada Google Docs. Nah, setelah mengenal jenis-jenisnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai mengintegrasikan sumber belajar Web 2.0 dalam pembelajaran. Web 2.0 ini dapat diintegrasikan sebagai alat kolaborasi, wadah publikasi, sumber belajar mandiri, serta evaluasi interaktif. Untuk mengintegrasikannya, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama ada tahap perencanaan. Pada tahap ini, guru harus mengidentifikasi tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum memilih platform atau web 2.0 yang akan digunakan. Selanjutnya, guru dapat merancang aktivitas, rubrik penilaian, dan juga penyusunan jadwal. Nah, tahap kedua ada tahap persiapan teknis dan etika. Pada tahap ini, guru memastikan ketersediaan perangkat, akses internet, dan juga akun platform yang diperlukan. Dan juga pada tahap ini, siswa diberi pengarahan tentang aturan penggunaan, privasi,
keamanan data, dan juga pelatihan singkat untuk penggunaan alat yang digunakan. Nah, yang ketiga itu ada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, guru menerapkan aktivitas pembelajaran yang telah dirancang dengan memanfaatkan Web 2.0. Siswa terlibat dalam kolaborasi, berbagi ide, menciptakan konten, atau berdiskusi melalui platform yang dipilih. Guru di sini akan berperan sebagai fasilitator yang memantau proses, memberikan umpan balik, dan juga memastikan interaksi berjalan dengan produktif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, tahap yang terakhir atau tahap yang keempat itu ada tahap refleksi dan juga penilaian. Setelah kegiatan selesai, guru dan siswa melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Penilaian dilakukan berdasarkan rubrik yang telah disiapkan, di mana hal ini mencakup dengan aspek konten, kolaborasi, dan keterampilan digital. Sedangkan refleksi ini dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, serta peluang perbaikan untuk integrasi Web 2.0 di pembelajaran selanjutnya. Berikut adalah contoh pengintegrasian sumber belajar Web 2.0 dalam pembelajaran. Nah, pada mapel Bahasa Indonesia, Subak penulis cerpen di kelas 5 SD, guru membuat tujuan pembelajarannya itu, siswa dapat menulis buat cerita pendek secara kolaboratif. Nah, integrasi Web 2.0 yang dilakukan, yang pertama ada brainstorming ide, di mana guru membuat papan Padlet yang akan nantinya diisi oleh siswa menggunakan ide-ide yang mereka temukan. Yang kedua itu ada menulis kolaboratif. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok menulis cerpen bersama di Google Docs. Mereka bisa saling mengedit dan memberi komentar di dokumen yang sama. Lalu, apa saja sih keuntungan dari menggunakan Web 2.0 dalam pembelajaran? Nah, penggunaan Web 2.0 dalam pembelajaran membawa beberapa keuntungan yang signifikan. Yang pertama itu ada kolaborasi tanpa batas, di mana siswa dapat bekerja kelompok dari mana saja tanpa keterbatasan jarak atau waktu. Yang kedua ada meningkatkan keterlibatan. Sebagai digital native, siswa lebih tertarik dan termotivasi jika belajar dengan alat yang mereka kenal dan sukai. Nah, yang ketiga itu ada akses ke informasi yang luas dan terkini. Berbeda dengan buku cetak, informasi di web selalu diperbaharui sehingga memberikan siswa akses ke pengetahuan yang mutakhir. Yang keempat ada melatih keterampilan abad 21, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan juga collaboration, yang terasa secara alami dalam aktivitas digital. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu ada efficient, di mana banyak platform yang gratis dan mendukung gaya belajar paperless, menghemat biaya, dan ramah lingkungan. Tapi, di balik semua kelebihannya, tentu ada tantangan yang perlu kita waspadai dan kita atasi. Berikut adalah beberapa tantangan dan solusi dalam menerapkan Web 2.0 pada pembelajaran. Yang pertama ada kesenjangan digital, di mana tidak semua siswa memiliki akses internet atau perangkat yang memadai. Nah, solusinya dapat dilakukan pendekatan hybrid atau kebijakan inklusif. Sekolah dapat menyediakan perangkat pinjaman, bekerja sama dengan penyedia internet untuk paket data murah, serta menyiapkan materi yang dapat diakses luring seperti modul cetak ataupun siaran edukasi. Nah, tantangan yang kedua itu ada kredibilitas informasi. Banyaknya hoax dan informasi tidak valid di internet juga menjadi tantangan dalam penggunaan Web 2.0. Nah, solusinya itu adanya integrasi literasi digital dalam kurikulum, yaitu ajarkan siswa untuk cara memverifikasi sumber dan memberikan daftar referensi belajar yang sudah terpercaya. Nah, tantangan yang ketiga ada keamanan dan privasi. Terlalu beresiko kebocoran data pribadi atau cyberbullying dalam menggunakan Web 2.0. Nah, solusi dari tantangan tersebut adanya edukasi tentang privasi dan etika digital yang menjadi prioritas sekolah. Sekolah perlu memiliki aturan jelas dan platform dengan keamanan yang ketat, serta mekanisme pelaporan untuk insiden cyberbullying. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa Web 2.0 adalah alat yang berpotensi dalam mendorong pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan juga relevan dengan zaman. Dengan memahami konsep dari Web 2.0, merencanakan integrasinya dengan matang, menyadari tantangan yang ada, serta menerapkan solusi yang tepat, kita dapat memanfaatkan Web 2.0 untuk membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna.
Itu dia pembahasan lengkap mengenai pembelajaran dengan web 2.0. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi para pendidik untuk membuat pembelajaran yang lebih inovatif. Nah, jika kalian memiliki beberapa pertanyaan atau contoh penerapan yang berbeda, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman pendidik yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.